Selamat datang di channel Zidan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita kembalinya ranker kelas SSS, chapter 1 sampai chapter 2, di mana kita akan diperlihatkan Rokan sang King of Violence, orang yang terkuat di game virtual reality The Lord. Rokan memiliki level SSS, tapi sayangnya, dia harus berhadapan dengan Guild Ragnarok, yang dipimpin karakter overpower yang tiba-tiba muncul. Dia adalah King of Creation Odin, dan harus merasakan kekalahan. Karena Rokan dikalahkan, dia harus memulainya dari nol lagi. Dia tidak tahan lagi dan akan segera membalaskan dendamnya ke Odin dan seluruh anggota Guild Ragnarok. Menarik untuk kita simak, mari kita masuk ke alur ceritanya. Diperlihatkan sebuah pertarungan, dan player yang dijuluki sebagai King of Violence, atau biasa dipanggil Rokan, sedang melawan Guild Ragnarok sendirian. 3 anggota Guild Ragnarok itu, Artemis peringkat 26 rank Lord, Horde peringkat 33 rank Lord, dan Helos peringkat 19 rank Lord, menyerang Rokan secara bersamaan. Dan tiba-tiba, Helos melompat ingin menebas Rokan dengan pedangnya. Dan Helos berkata, "Tamatlah riwayatmu." Lalu dengan santainya, Rokan menangkap pedang Helos menggunakan satu tangan. Helos pun terkejut. Pedangnya ditangkap oleh Rokan dengan satu tangan. Lalu Rokan berkata, "Aku? Tamat?" Lalu Rokan menyerang Helos dengan kapaknya sehingga pedangnya patah. Sebelum tereliminasi, Helos bilang kepada Rokan, "Dasar monster, bajingan." Rokan pun berkata, "Apa kau pikir aku, Rokan yang hebat ini akan mati begitu saja?" Tiba-tiba, satu lagi anggota Guild Ragnarok yang bernama Skadi peringkat 17 rank Lord menyerang Rokan dengan skill Froststorm-nya. Lalu berkata, "Matilah Rokan." Lalu notifikasi sistem muncul, vitality tersisa 60%. Rokan pun bilang, "Hah? Aku serangga? Kalau begitu kalian adalah lalat." Rokan berteriak, "Urah!" dan mengeluarkan skill war cry-nya. Para anggota Guild Ragnarok itu pun terkena stun. Skadi pun bilang, "Dasar monster bajingan." Lalu Horde juga berkata, "Kepalaku." Rokan pun tertawa, "Hahaha, akan kumusnahkan kalian semua. Impostor sialan." Lalu Rokan maju untuk menyerang. Namun tiba-tiba, dia diserang menggunakan skill petir. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul lagi dan berkata vitality tersisa 30%. Lalu Rokan melihat ke atas, ternyata serangan tersebut berasal dari Zeus peringkat 2 rank Lord dan Thor peringkat 4 rank Lord dari Guild Ragnarok. Rokan pun tertawa dan berkata, "Beraninya kalian manusia petir sialan. Hei, turunlah ke bawah sini." Lalu tiba-tiba, mereka berdua memberi hormat. Rokan bingung melihatnya, lalu dia berbalik ke belakang. Ternyata orang yang diberi hormat adalah Odin, King of World Creation, peringkat 1 Lord Ranking, pemimpin dari Guild Ragnarok. Rokan pun berkata, "Oh, Odin." Tiba-tiba, Odin menggunakan skillnya dan menghujani Rokan dengan tombak. Rokan pun terkena serangan Odin, dan notifikasi sistem muncul lagi dan mengatakan, "Anda telah terkena restrain karena player yang tidak diketahui. Movement speed berkurang 30%, attack speed berkurang 30%. Rokan kesakitan dan berkata, dan Odin menyerang Rokan lagi dengan skillnya. Lalu Rokan tersenyum dan berkata, "Dasar karakter broken hoki sialan." Rokan pun terkena serangan dari Odin dan berteriak kesakitan. Lalu sekali lagi notifikasi sistem muncul dan berkata, "Vitalitas turun di bawah 2%. Fungsi tubuh berkurang drastis." Setelah terkena serangan dari Odin, tubuh Rokan tidak bisa bergerak lagi, dan Rokan sudah terkepung oleh Odin dan para anggota Guild Ragnarok. Odin pun berkata, "Sayang sekali." Lalu Rokan menatap Odin dengan marah. Lalu Odin bilang, "Memalukan sekali King of Violence, Rokan, yang biasanya selalu posisi 1, jatuh serendah ini. Sudah saatnya kau menyerah. Sudah berapa kali? Jadilah bawahanku, dan akan ku kembalikan kau seperti semula. Tidak, bahkan lebih dari itu. Ini kesempatan terakhirmu.
Jadi pikirkanlah baik-baik. Lalu Rokan tertawa, lalu mengacungkan jari tengahnya dan berkata, "Enyahlah, bangsat! Aku akan segera mengalahkanmu." Odin pun berkata, "Sayang sekali." Lalu Odin menebas kepala Rokan, dan notifikasi sistem muncul. Anda mati. Hukuman karena mati level Anda turun. Random equipment yang sedang dipakai akan di-drop. Mengaktifkan logout otomatis. Lalu Rokan keluar dari kapsul virtual dan berkata, lagi-lagi. Aku kalah lagi. Sialan." Lalu dia memukul lantai berulang kali. Tetangga Rokan yang dibawa mendengar suara itu dan berkata, "Cih, dia begitu lagi." Lalu Rokan pun duduk dan terengah-engah setelah memukul-mukul lantai. Rokan berkata, "Game Virtual The Lord." Beberapa tahun yang lalu, game unik ini tiba-tiba muncul dan mengejutkan dunia. Virtual reality sempurna. Grafik dan sensasi yang hampir mirip dengan kenyataan. Sebuah dunia yang lebih besar dari bumi. Ditambah dengan NPC AI yang berbicara dan bersifat seperti manusia. Aku adalah yang terkuat di dunia itu. Nomor 1 di ranking, nomor 1 di kemampuan solo combat, dan SS rank terkuat di kelas Berserker. King of Violence Rokan. Tapi saat bajingan itu muncul, semuanya berubah. Bajingan Odin itu terlalu overpower. Bagaimana caranya mendapatkan kekuatan seperti itu? Ini sudah ke-8 kalinya aku dikalahkan oleh Ragnarok sialan itu. Levelku turun setiap kali aku mati, dan ada kemungkinan itemku hilang juga. Lalu Rokan berkata dalam hati, "Omong kosong, aku pemain terbaik di dunia Rokan." Saat orang-orang lain memamerkan kekayaan yang mereka dapatkan dari dalam game. Aku mati-matian memberikan segalanya pada game ini. Aku lebih baik mati daripada berhenti karena dikalahkan para bajingan itu. Baiklah, mari kita lihat siapa yang menyerah duluan. Lalu Rokan masuk kembali ke dalam kapsul virtual dan ingin melawan Odin beserta anggota guildnya kembali. Aku akan mengalahkan mereka semua satu persatu. Aku takkan pernah kalah dengan bajingan seperti kalian. Dan hasil dari pertarungan tersebut, Rokan kalah lagi dari Odin. Rokan berkata, "Bajingan itu." Lalu notifikasi sistem muncul. Anda tidak dapat lagi mempertahankan nickname King of Violence karena Anda gagal memenuhi syarat minimal. Rokan terkejut mendengarnya dan berkata, "Tidak. Apapun selain itu," Odin Owen bilang, "kau bahkan kehilangan statusmu sebagai ranker. Tak ada gunanya membunuhmu lagi." Lalu Odin beserta anggota guildnya pergi meninggalkan Rokan yang sudah terluka parah. Rokan pun bilang dalam hati, "Aku kehilangan segalanya." Nickname, King of Violence. Levelku yang sudah susah payah ku naikkan dan semua item yang kupunya. Tiba-tiba Rokan terkena serangan Blue Lightning. Rokan pun tereliminasi. Lalu Rokan berkata, riwayat Rokan, makhluk terkuat dan terkejam di The Lord. Berakhir dengan menyedihkan. Atau begitulah pikirku. Scene berlanjut. Diperlihatkan Rokan masih tidur setelah dikalahkan oleh Odin. Lalu jam berbunyi dan membuatnya terbangun. Dia memukul jam tersebut dan berkata, berisik. Pada akhirnya tidak ada plot twist. Aku terus bertambah lemah. Aku tak bisa mengalahkan para bajingan itu yang semakin hari semakin kuat. Lalu dia teringat sesuatu dan berkata dalam hatinya, "Sial, apa biaya sewa apartemennya terakhir besok?" Lalu Rokan bilang, "Aku harus menjual semua gold yang tersisa." Tapi, di mana kapsul virtualnya? Biasanya di sini? Apa ada yang memindahkannya? Tidak, pintunya kukunci dari kemarin. Lalu Rokan pun terkejut dan berkata, "Tunggu, di mana aku?" Lalu ponselnya pun berbunyi dan dia melihat pemberitahuan di ponsel. Kalau game virtual The Lord akan dirilis sebentar lagi. Kemudian Rokan ke minimarket, bertemu seorang kenalannya di sana. Rokan menanyakan sesuatu di penjaga minimarket, lalu Rokan terkejut lalu bilang, "Apa? Sekarang tahun 2021? Kau serius?" Lalu temannya menjawab, "Iya Hyung, kenapa kau tiba-tiba menanyakan tanggal?" Lalu Rokan memastikan sesuatu. Dia bertanya, "Namamu Hecheol? Jang Hecheol, kan?"
Jadi guys, Rokan nama aslinya Hyung di dunia nyata. Lalu temannya yang berambut kuning kita panggil saja Jang Haecheol sesuai namanya. Lanjut ke dalam cerita, setelah Hyung menanyakan nama temannya Jang Haecheol. Jang Haecheol jadi heran, lalu dia bilang, "Ada apa denganmu Hyung? Apa kau sakit?" Lalu Hyung terkejut, dia berlari keluar dari minimarket. Beberapa hari yang lalu dia diputusin pacarnya. Dan sejak saat itu dia kayak orang gak waras. Kemudian diperlihatkan situasi di luar minimarket, Hyung masih syok dengan situasinya saat ini. Di dalam hati dia berkata, "Tidak salah lagi, ini adalah lingkunganku tinggal 3 tahun yang lalu. Minimarket yang sering ku datangi dan pekerja paruh waktu yang dekat denganku. Apa yang sedang terjadi? Setelah aku dikalahkan, titleku dicabut dan mati mengenaskan. Kalau tidak salah aku mati karena Blue Lightning diakhirkan, tapi saat aku membuka mata di dunia nyata. Aku kembali ke 3 tahun lalu, game VR The Lord bahkan belum rilis. Apa aku bermimpi atau semacamnya?" Kemudian Hyung tersadar sesuatu. Itu dia. Ini pasti ulah Odin. Lalu Hyung tertawa keras, lalu dia berkata, "Tidak salah lagi. Aku berani taruhan dia sedang mempermainkan pikiranku dengan skill aneh sekarang." Kemudian Hyung menarik nafas dalam-dalam, lalu berteriak menyebut nama Odin. "Keluar kau bangsat! Jangan gunakan trik murahan seperti ini dan hadapi aku langsung bangsat!" Teriakan Hyung membuat orang sekitar terkejut dan bertanya-tanya, "Orang ini kenapa?" Gara-gara kejadian itu, kini Hyung berada di kantor polisi karena dia telah mengganggu kenyamanan warga kota. Lalu Pak Polisi itu melihat data-data Hyung. Dia berkata, "Nama keluargamu aneh, tapi sudahlah. Kali ini aku bebaskan kau, tapi jangan teriak di tempat umum lagi." Apa serangan psikologis selalu sedetail ini? Tidak, kalau dipikir lagi apa untungnya Odin membuatku halusinasi seperti ini. Lalu Hyung melihat dinding di samping, lalu memegangnya, lalu dia menghantamkan kepalanya ke tembok itu yang membuat Pak Polisi yang lewat terkejut melihatnya. Kok rasanya? Nyata banget ya? Kocaknya Gyung ini, dia melakukan itu untuk memastikan bahwa dia tidak terkena skill halusinasi dari Odin. Scene berlanjut. Keesokan harinya, di dalam gym, diperlihatkan pukulan-pukulan keras mendarat di samsak latihan. Ternyata itu MC kita, dia sedang berlatih di gym. Orang-orang melihat Hyung, pria berbaju hitam berkata, "Bela diri apa itu? Kickboxing?" Lalu pria berbaju hijau menjawab, "Entahlah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari gerakannya, mungkin saja bela diri sambo dari Rusia." Hyung mendengar percakapan mereka, lalu di dalam hati Hyung bilang, "Tentu saja kalian belum pernah melihatnya. Ini bela diri ciptaanku sendiri, yang dioptimalkan cuma untukku, yang aku ciptakan di dalam game Virtual The Lord. Bela diri akan segera viral saat Lord dirilis. Karena player biasanya mati oleh monster level rendah. Meski level mereka jauh berbeda, mereka tetap kalah karena kontrol mereka yang buruk. Bagi para player yang cuma bermain dengan keyboard dan mouse, full dive virtual reality seperti The Lord bukanlah hal yang sanggup mereka lakukan." Lalu Hyung tersenyum berjalan meninggalkan samsak latihan yang sudah penyok, yang membuat orang-orang di gym melihat itu terkejut semua. Lanjut Hyung berjalan mengangkat barbel lalu berkata, "Tapi ada yang lebih penting, dan itu adalah pemahaman seseorang terhadap tubuh mereka. Setiap otot dari kepala sampai kakinya. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuhnya dengan sempurna. Berkaitan langsung dengan kemampuannya untuk mengendalikan karakter dalam The Lord. Benar, sudah saatnya aku menerimanya. Aku kembali ke 3 tahun yang lalu, 1 bulan sebelum perilisan The Lord. Game yang merupakan segalanya bagiku." Tubuh Hyung bergetar efek latihan, tapi Hyung tetap tersenyum memikirkan game The Lord. Hyung berkata di dalam hati, "Tunggu saja kalian bajingan. Aku akan menjadi orang yang takkan bisa kalian kalahkan." 1 bulan kemudian, game The Lord sudah rilis, lalu diperlihatkan konsol virtual game The Lord sudah ada di kamar MC kita Hyung. Kemudian Hyung menggunakan konsol virtual gamenya The Lord untuk masuk ke dalam game.
Lalu notifikasi sistem muncul, mengaktifkan sistem. Lalu hitungan mundur dimulai hingga hitungan habis. Menghubungkan ke dalam The Lord. Kini Hyung sudah masuk dalam game The Lord. Pendatang, sebutkan nama Anda. Hyung tersenyum, lalu dia menyebutkan namanya untuk dalam game VR, Rokan. Namaku Rokan. Selamat datang di The Lord, Rokan. Kemudian diperlihatkan situasi kota di dalam game The Lord terjadi kebakaran di mana-mana. Rokan kini sudah hadir di kota itu. Dia berkata, ini penyerangan dari para monster goblin. Begitu beringas para goblin menyerang, satu persatu orang dibantainya. Lalu notifikasi sistem muncul. Apakah Anda ingin memulai tutorial? Anda tidak akan mendapatkan hadiah tutorial jika Anda menolak. Ya atau tidak? Rokan tersenyum lalu dia memilih ya. Tentu saja katanya. Lalu Rokan melihat goblin di depannya. Goblin level 2. Goblin menyerang. Lalu Rokan bersiap menyerang juga. Lalu tiba-tiba goblin itu berhenti karena dia merasakan aura menakutkan dari Rokan. Goblin itu tidak bisa lari lagi. Rokan sudah di depannya melayangkan pukulan ke arahnya. Goblin itu hancur sekali serang. Rokan tersenyum lalu berkata, "Pujalah aku sang King of Violence telah kembali." Apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut ke part selanjutnya.